Nah, jika langkah-langkah pendekatan Putu, kolaborasi dengan teman-teman itu sudah berjalan optimal sesuai dengan apa yang Putu plankan, yang 20% itu gimana? Bisa teratasi nggak? Jika semua mau saling bantu, Putu rasa bisa, Pak. Berarti bisa 100% apa gimana? Bisa. Ya, selamat pagi Putu Risma. Selamat pagi, Bapak. Gimana Putu, kabar hari ini tuh sehat selalu? Sehat, kabar hari ini baik, Pak. Dengan liburan kemarin mana nih tuh? Liburan kemarin kebetulan karena lagi kondisi pandemi kayak gini, Pak, Putu lebih menghabiskan waktu untuk bersih-bersih di rumah, terus kumpul-kumpul bersama keluarga sambil berbincang-bincang. Nah, bagus tuh, bincang-bincangnya seputaran apa tuh? Kalau boleh tahu. Biasanya Putu kalau berbincang-bincang paling kayak apa sih kalau di kerjaan mungkin Putu masalah kerjaan mungkin, terus masalah ibu bapak, pengen makan apa hari ini gitu, bisa dimasakin kayak gitu-gitu, Pak. Lebih ke keren. Ke keluarga. Ya, yang penting kan sehat rahayu sami nggih. Nggih. Ya, oke, pada hari ini sesuai dengan janji dan jadwal kita bahwa Bapak sama Putu akan mengadakan supervisi berkaitan dengan kinerja Putu selaku staf pegawai di SMK Negeri 1 Sawan tuh nggih. Nggih, Pak. Ya, nah Putu udah tahu kan sistem supervisi kita di tahun 2022 ini menggunakan sistem baru yang kita sebut adalah supervisi kinerja guru dan pegawai menggunakan pendekatan coaching dengan idea model. Nah, bukan kucing ya tuh, jadi coaching ya. Ya. Oke, untuk lebih spesifik pemahaman Putu nanti bahwa coaching itu apa sih? Nah, itu adalah bentuk pendampingan antara coach, supervisor, kalau dulu itu supervisor ya, dengan coachee yang disupervisi. Nah, dalam hal ini Bapak selaku supervisor, selaku coachnya, kemudian Putu selaku yang disupervisi atau coachee-nya. Nah, nanti dalam 30 menit ke depan, sepakat ya 30 menit ke depan tuh ya? Oke, Pak. Oke, dalam 30 menit ke depan, coach atau Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang mengarahkan Putu untuk bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap kinerja Putu di tahun 2022 ini. Artinya selama pendampingan ini Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan tentunya akan berasal dari apa yang Putu ceritakan ya nantinya yang akan menjadi goal Putu di tahun 2022. Nah, untuk hal ini bisa dipahami tuh? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, bahwa dalam teknik idea ini kita ada involve, kemudian pembentukan rasa percaya diri. Yakin Putu percaya kan bahwa diskusi kita hari ini sebenarnya sih diskusi face to face gitu ya. Jadi nggak ada sangka aja face to face. Jadi silakan nanti sampaikan apa adanya tanpa ada apanya itu ya. Iya, Pak. Itu namanya posisi involve tuh ya. Nah, nanti di posisi desire, Bapak akan menanyakan apa sih yang menjadi goal Putu selama tahun 2022 ini. Nah, Putu kan sudah diberikan 3 lembar kertas ya tuh ya. Yang Kenten G, sampun ya? Pak. Yang berisi sudah. The Wheel of Life. Nah, di sana nanti Putu menuangkan 8, minimal 8 dari tupoksi Putu yang 2022 mau dicapai, itu ya. Oke, nanti di tahap explore, di tahap explore, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang nanti Putu ingin capai dan juga
sesuai narasi-narasi cerita Putu. Selanjutnya di action apa yang Putu lakukan. Oke, demikian Putu, bisa dipahami tuh Risma? Oke, kita bisa, mulai Pak. Ya dari the wheel of life-nya. Oke, di tahun 2022 ini dari standar kerja tupoksi Putu sebagai staf kepegawaian di Tata Usaha SMK Negeri 1 Sawan, apa saja yang menjadi goal-nya tuh di tahun 2022 ini? Untuk goal Putu di tahun 2022 itu yang 8 target tadi Bapak maksud nih, ada yang mengerjakan di MySAPK, terus si Kepo, setelah nih ke KBG atau kenaikan gaji berkala, DJP online atau pajak online, terus si Harka yang sistem informasi pelaporan harta kekayaan, setelah nih ke TPG dan Tamsil, dan yang terakhir nih yang baru nih Pak, penggunaan aplikasi Google Drive Sidaba sebagai penunjang paperless office dalam mengarsipkan data-data kepegawaian SMKN 1 Sawan. Ke 8 gold ya untuk di tahun 2022 Niki. Ya, oke. Luar biasa, tupoksinya lumayan tadi dari. Nah, sekarang kita selama 30 menit ke depan ini tuh dari 8 ya goal yang ingin Putu capai di 2022, kita yang mana yang akan kita bahas atau kita diskusikan di 30 menit ke depan ini? Karena untuk di 2022 niki Putu lebih memfokuskan ke penggunaan Google Drive nih Pak, Google Drive Sidaba untuk mengurangi penggunaan kertas atau paperless office di kantor kita gitu. Jadi itu yang lebih memfokuskan Putu untuk di tahun 2022. Oke. Baik, apa yang menjadi alasan standar atau alasan kenapa Putu memilih itu sebagai goal yang akan kita diskusikan 30 menit ke depan ini? Tujuan Putu memilih goal tersebut Nike untuk mempermudah pencarian data-data Pak. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak Nike guru-guru maupun pegawai yang akan mencari data-data, misalkan data yang di tahun 2017 kita jika masih menggunakan kertas maka kita akan memerlukan waktu banyak nih Pak untuk mencari-cari nih tapi jika kita kembalikan lagi ke sistem, kita tinggal mengklik Google Drive bersama nih Google Drive SMKN 1 Sawan yang dinamakan Sidaba nih kita klik cari muncul gitu, maka waktu yang habis digunakan untuk mencari dokumen dalam bentuk kertas atau hard copy nih bisa lebih efisien jika menggunakan Google Drive bersama nih. Oke, luar biasa ide kreatifnya ya. Nah, dari yang Putu goalkan di tahun 2022 pada sesi coaching kita pada hari ini, yang menjadi indikator keberhasilan Putu apa? Menjadi indikator keberhasilan Putu nih ukuran keberhasilannya adalah dokumen nih terarsip rapi nih Pak di aplikasi. Jadi tidak gini kemana-mana nih mungkin ada hilang atau ya kayak sekarang nih kita simpan di lemari mungkin ada rusaknya Kalau di sistem nih kan sudah pasti terjaga kerapiannya dan keamanannya. Nanti ada enggak rencana arah pengembangan? Arah pengembangannya itu Putu apa yang akan arah pengembangan dari goal Putu berkaitan dengan penyiapan Google Drive bersama di pegawaian? Putu rencana Putu sih akan menyiapkan misalnya dari guru nih, salah satu guru kita buatkan per folder nih Pak. Jadi satu nama guru per folder nih sudah isi semua data-data guru yang bersangkutan. Jadi tidak misalnya kayak kenaikan gaji berkala nih riwayat kenaikan gaji berkala. Jadi satu nih seperti itu. Kita kelompokkan menjadi misalnya atas nama pegawai si A, kita kelompokkan jadi misalnya dari SK terakhirnya dia berkala, gaji berkalanya naik pangkatnya, kita jadikan satu di sana. Jadi kalau Bu saya perlu data nih atas nama ini, kita tinggal mengklik folder atas nama beliau, maka akan muncul semua berkas-berkas yang beliau inginkan. Seperti ini Pak. Itu termasuk kebermanfaatan goal Putu yang akan kita ceritakan hari ini ya? Iya, ini pun manfaatnya. Berarti termasuk manfaat bagi Putu sendiri gimana? Untuk manfaat Putu sendiri,
Putu lebih gampang nih ke Pak untuk kerjanya. Jadi jika perlu Putu data-data kan, seperti misal naik pangkat, nih perlu data-data nih. Putu tinggal cari mantan di Google Drive nih, nggak perlu lagi Putu menghubungi si PNS bersangkutan untuk meminta data untuk naik pangkat gitu. Jadi lebih cepat kerja Putu. Ya, bagus. Bapak sangat mengerti apa yang menjadi goal Putu yang prioritas ya yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kemudian kapan Putu targetkan bahwa hal itu akan tercapai itu? Rencana Putu niki sudah di awal tahun 2022 nih ke Pak, dan yang Putu kerjakan niki sudah memilah-milah berkas. Setelah memilah berkas, Putu akan men-scan berkas-berkas lama tersebut yang sudah ada di lemari. Maka setelah itu Putu akan masukkan di Google Drive. Di tahun 2022 niki Putu akan targetkan untuk goal Putu. Nah, melihat dari goal kemudian target capaian yang Putu kan di bulan apa tuh tadi? Di bulan Januari niki Pak. Bulan Januari. Sampai bulan apa target capaiannya? Memilah. Putu rencana di bulan Mei nih ke. Udah harus klop semua data-data yang masuk. Oke, di bulan Mei sudah harus klop ya. Oke. Nah, dari apa yang sudah Putu tadi sampaikan, targetnya di bulan Mei mulai Januari ini sudah melakukan inventarisasi data itu ya. Oke. Harapan Putu bahwa itu akan memberikan dampak apa terhadap kinerja Putu? Harapan Putu untuk dampak kerjanya bisa lebih efisien nih ke Pak kerjanya Kenten. Jadi mungkin dapat juga mengurangi tumpukan kertas, jadi kelihatan rapi lah dipandang Kenten. Jika ada tamu atau apa, oh kita bisa kenapa kok rapi, kita menerapkan sistem begini Kenten. Kita bisa menerapkan sistem Google Drive bersama nih sesuai anjuran Pak Menteri Pak. Sesuai anjuran Pak Menteri ya. Berarti menjadi apa ya, pembentukan budaya kerja juga tuh ya. Oke, bagus. Nah, kemudian sekarang tuh bagaimana cara Putu untuk mewujudkan goal itu yang kita fokuskan pada diskusi kita pada hari ini? Gimana langkah-langkah yang akan Putu lakukan untuk mencapai target itu? Yang Putu lakukan untuk mewujudkan itu mungkin bukan dari Putu sendiri saja Pak. Jadi kita seluruh warga Smeksa ini harus bersinergi dalam hal kalau Putu menginput di Google Drive bersama atau Sibada, maka seluruh warga Smeksa ini harus bersinergi dalam kelengkapan dokumennya. Jika ada dokumen penting yang menurut beliau harus dimasukkan ke Google Drive, maka memberikan dokumennya ke Putu. Nanti jika sudah Putu scan, Putu akan masukkan. Jadi jika tidak ada saling terhubungan antara Putu dan si PNS, maka semua itu tidak akan terjadi goal Putu gitu. Oke, berarti kolaborasi untuk semua pegawai dan itu sangat diperlukan, pegawai dan guru sangat diperlukan tuh ya. Nggih, nika pun Pak. Oke, nah untuk itu apa yang sudah Putu lakukan? Karena ini baru awal Pak, Putu jadi sudah men-scan data-data yang ada beberapa saja yang sudah di lemari Kenten. Di lemari ini Putu scan, jadi jika ada mungkin data-data baru dari PNS bisa dikirim ke Putu Kenten. Ini hanya untuk PNS saja tuh? Untuk PNS ya? Semua Pak, semua pegawai dan semua warga Smeksa Kenten. Oh, semua warga? Enggak semua warga sekolah maksudnya nih ke. Oh ya, untuk pegawai sama guru gitu ya? Kenten Oke, sangat luar biasa tuh. Jadi langkahnya sudah ini. Nah, bisa nggak dibuatkan bisa diceritakan nggak schedule real supaya di bulan Mei itu goal itu kecapai? Schedule realnya tuh kayak apa yang akan Putu garap? Di langkah-langkah nyatanya misalkan tanggal ini ngapain, sehingga target Putu untuk mencapai goal supaya semua bukan warga lagi ngikutin semua staf pegawai sama guru itu sudah datanya paperless dan ada di Google Drive, sehingga pada saat nanti Putu lakukan input kebutuhan apa tidak lagi
neko-neko pada guru bahkan sekian menit selesai. Nah, langkah-langkah real yang butuhkan lakukan apa tuh? Yang pertama Putu akan memilah dulu berkas-berkas ada di lemari kenten Pak. Nah jika ada maka Putu akan umumkan. Ada beberapa Putu umumkan di grup. Mungkin ada yang punya berkas baru kenten untuk Putu minta tolong dikirim ke Putu seperti itu. Setelah semua merasa sudah, jadi Putu akan buat list-listnya kenten. List-list untuk dokumen Niki Manten yang ada atau yang kurang setelah Kenten. Setiap waktu atau mungkin setiap hari Putu akan cek nih mungkin ada yang sekarang naik pangkat, berkala atau SK baru Kenten. Jadi Putu buat list lah untuk setiap harinya mengecek. Oke, salut, luar biasa. Jadi langkah-langkahnya sudah tertata rapi ya tuh ya. Oke, nah gimana tuh sekarang Putu ngontrol langkah-langkah itu supaya benar-benar bisa goal ini kecapai? Untuk mengontrol nih ya seperti yang Putu tadi sampaikan nih Pak, setiap hari Putu akan cek nih apa mungkin yang kurang, seperti mungkin dinas minta ada form baru atau kayak sekarang mungkin Putu lebih di tahun 2000 ini kan ada perjanjian kinerja nih mungkin bisa dimasukkan lagi ke Google Drive. Nanti siapa tahu membutuhkan, Putu bisa ambil, membuat matriks peran, kenten, seperti banyak lah. Lagi sekarang lumayan nih banyak berkas yang harus Putu masukkan ke Google Drive. Oke, Bapak paham betul apa yang Putu sampaikan. Berarti langkah-langkah kontrol Putu itu lebih selalu akan mengingatkan ke teman-teman pegawai, ke guru ya, dan juga akan mengumumkan lewat list data-data apa yang memang perlu dibutuhkan yang masuk ke Google Drive untuk kepentingan mereka juga gitu ya, Tia? Iya, Kenten Pak. Oke, luar biasa. Nah, Putu, dari apa yang Putu paparkan tadi, support apa yang Putu perlukan agar tujuan itu bisa tercapai? Support dari teman-teman, support dari sekolah, itu apa tuh yang Putu butuhkan? Jika ditanya support, yang Putu paling butuhkan sekarang nih di bidang sarana nih Pak, karena banyak berkas-berkas nih yang F4, jadi karena di sekolah cuma bisa scan hanya dengan A4, jadi Putu agak kewalahan nih yang scan A4, harus dibawa ke luar untuk scan F4. Mungkin support yang Putu butuhkan ya sarana untuk menycan. Jadi sama yang paling Putu butuhkan nih pun yang tadi nih saling bersinergi untuk mengumpulkan kelengkapan nih jadi biar sama-sama jalan mungkin Pak. Oke. Kebutuhan utamanya saling bersinergi dan sarana pendukung untuk scan F4 gitu ya, Tia? Iya, Kenten Pak. Oke, untuk itu apa yang sudah Putu lakukan untuk support ini? Pendekatan apa yang sudah Putu lakukan? Putu udah untuk kelengkapannya, Putu udah ngomong ke beberapa orang atau beberapa guru dan pegawai untuk mengumpulkan ke Putu kelengkapan data-data yang akan Putu input di Google Drive. Dan untuk sarana, Putu juga udah coba ngomong ke Sarpras di sekolah Putu untuk menyiapkan scan F4 biar lebih efisien lah waktunya, biar tidak Putu harus keluar dulu untuk menyeken, setelah Putu keluar balik lagi nih harus bawa gitu. Kalau udah ada di sekolah jadi Putu cepat berkas di sekolah, Putu scan, Putu masukkan di drive gitu. Oke, luar biasa. Artinya langkah-langkah Putu sudah termasuk dengan pengembangan support dari warga, kemudian juga ajuan untuk pengadaan sarpras yang penunjang itu sudah dilakukan itu ya, Tia? Sudah, Pak. Oke, Bapak sangat jempol. Apa yang sudah Putu goalkan dan kemudian kita diskusi saat ini ya fokus pada penyiapan Google Drive bersama sebagai bentuk aplikasi yang bisa memudahkan Putu dalam bekerja dan juga teman-teman dengan langkah-langkah yang sudah Putu lakukan serta antisipasi ya support yang Putu perlukan. Jika itu berlangsung optimal tuh dari skala 1 sampai 100, nah dari berapa besar keyakinan Putu bahwa goal yang Putu telah targetkan di bulan Mei rampung ini bisa kecapai berapa persen tuh dari skala 1 sampai 100?
Kalau dari skala 1 sampai 100, Putu belum berani nih Pak yang ngasih itu mungkin 100% kan. Jadi Putu ambil di 80% nih ke Pak. 80% bahwa bulan Mei itu rampung dia 80% ya. Oke, kan goal Putu saat ini bahwa di bulan Mei itu Google Drive itu rampung semua 80%, itu dah dari keyakinan Putu 80% ya. Yang lagi 20%-nya itu apa penyebabnya? Kalau 20% itu Putu masih, kenapa Putu tidak berani ngambil 100 nih ke Pak? Karena kan tidak semua guru atau pegawai mungkin yang bisa memberikan dokumennya ke Putu, kelengkapan dokumennya Nike pun yang 20%. Nah, jika langkah-langkah pendekatan Putu, kolaborasi dengan teman-teman itu sudah berjalan optimal sesuai dengan apa yang Putu plankan, yang 20% itu gimana? Bisa teratasi nggak? Jika semua mau saling bantu, Putu rasa bisa Pak. Berarti bisa 100% apa gimana? Bisa. Ya. Oke. Nah. Oke. Keyakinan Putu bahwa 20% itu kan dikendalakan koordinasi teman, kemudian juga apa tadi Putu sampaikan kendala-kendala berangkat dari luar Putu itu ya, bahwa teman-teman komitmennya mengumpulkan. Nah, kemudian kalau langkah-langkah Putu berkoordinasi dengan teman-teman sudah optimal, bahwa target Putu bulan Mei itu sudah clear. Nah, apa yang Putu targetkan 1 sampai 100 itu masih 80? Kalau semua sudah, rasanya 100 bisa Pak. Ya terutama kelengkapan sama sarana Nike. Kalau Nike pun sudah terpenuhi, maka 100% pun bisa tercapai seperti Nike. Oke, good. 100% bisa, asalkan standar kelemahan yang 20% itu bisa jalan itu ya. Oke, bisa teratasi kan Pak. Oke. Sekarang langkah-langkah Putu untuk ngatasin itu apa? Tadi kan udah beberapa udah disampaikan. Supaya bisa yang 2 persoalan itu bisa Putu selesaikan. Dengan demikian target Putu di 2022 ini bulan Mei sampai sesuai dengan standar yang Putu, keyakinan yang Putu tadi sampaikan, dari 80% itu bisa jadi 100%. Langkah-langkahnya mungkin itu akan lebih mengoptimalkan Pak dalam hal berkomunikasi dengan guru dan pegawai untuk ayo nih kumpulin berkas-berkasnya gitu, biar lebih gampang. Terus itu juga akan lebih ngomong ke sarana Kenten untuk, karena Putu punya planning nih di bulan Mei Putu harus sudah rampung semua Kenten. Jadi untuk sarana Putu harapkan sebelum nikah harus udah ada Kenten. Ya, oke. Nah, dari apa yang Putu gini kan plankan, jika misalkan nanti ada kendala, apa lagi langkah real yang akan Putu lakukan supaya benar-benar di bulan Mei itu bisa rampung? Langkah real yang Putu bisa lakukan. Ya, misalkan dengan teman-teman guru, misalkan ada apa langkah real yang akan Putu lakukan kalau misalkan limit waktu sudah nih, itu misalkan apa langkah real yang akan Putu lakukan? Karena nggak semua mungkin bisa ngumpulin gini Pak. Mungkin baru beberapa saja dokumen yang Putu terima, ya cuman beberapa dokumen Nike mantan yang Putu masukkan ke Google Drive. Karena Putu planningnya di bulan Mei Nike semua guru dan pegawai Nike masuk dumun ke Google Drive. Seiring berjalannya waktu sampai mungkin akhir atau tahun-tahun berikutnya itu bisa ditambah lagi nih kan Pak, bisa ditambahkan lagi mungkin kelengkapan dokumennya nih ke. Oh berarti dinamis itu ya, bahwa targetnya di 2 bulan Mei itu semua guru dan ini sudah ada file dokumennya di Google Drive, sementara pemenuhan dokumen-dokumen lain bersifat dinamis itu ya? Oke, sehingga Bani jamin bahwa 100% akan dicapai gitu ya tuh ya, asalkan sarananya kepenuhin itu ya. Oke, terima kasih tuh, luar biasa. Diskusi kita selama 30 menit sudah berlalu ya tuh ya.
Oke, itu sudah bisa menyampaikan apa langkah-langkah, apa goalnya. Kemudian bisa nggak Putu sampaikan perasaan Putu saat supervisi dengan sistem coaching saat ini gimana? Pembelajaran apa yang Putu dapatkan dari sesi ini? Pembelajaran yang Putu dapatkan dari supervisi hari ini nih Pak, Putu bisa lebih berdiskusi Kentan dengan atasan, apa yang ingin Putu capai atau apa yang ingin Putu targetkan di tahun 2022, Putu bisa berdiskusi dengan atasan, maka dari hasil diskusi Nike Putu bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa sih yang Putu akan lakukan setelah ini Kentan. Apa simpulannya Pak? Kalau bisa diceritakan untuk kesimpulannya Nike Putu disebut baik Nike oleh Bapak Kepala Sekolah selaku atasan bahwa memang penggunaan Google Drive bersama Nike suatu target yang memang bagus untuk dilaksanakan. Jadi kesimpulannya itu dapat lebih mempermudah pekerjaan Putu, terus juga dapat lebih dekatlah dengan atasan bahwa nggak semua bahwa masalah yang kita hadapin itu kita bisa kemukakan ke atasan kita perlu ini nih, kita perlu ini untuk menunjang mutu kinerja kita. Oke, bagus Putu. Nah, bisa dirinci nggak apa kesimpulan Putu yang Putu dapatkan di kegiatan supervisi dari awal sampai saat ini? Dari awal kita supervisi tadi, Putu ingin mencapai goal-nya, kemudian sampai langkah-langkah yang akan Putu tetapkan mencapai goal itu. Bisa disimpulkan nggak lebih real? Putu? Yang pertama nih target Putu di 2022 nih kan menggunakan Google Drive bersama Sidaba dalam penunjang paperless office nih setelah Kenten Putu tahu di mana kekurangan Putu, mungkin dari hal sarana atau kelengkapan. Setelah Nike, Putu juga dapat bertukar pikiran untuk berdiskusi dengan atasan, Kenten, untuk meningkatkan mutu kinerja. Oke, terima kasih tuh, tepuk salut, luar biasa. Jadi untuk sesi coaching kita pada pagi hari ini, kemudian simpulan juga sudah Putu sampaikan, langkah-langkahnya juga. Gimana tuh perasaan tuh hari ini tuh? Perbedaan persepsinya antara sistem supervisi kita dulu dengan supervisi kita menggunakan sistem coaching, gimana tuh perasaan Putu dulu tuh? Kalau perasaan Putu lebih kayak plong sekarang ya Pak ya, karena gimana kita lebih bisa mengemukakan apa sih keinginan kita untuk memajukan sekolah, untuk menambah mutu kinerja kita. Misalnya kayak Putu di kepegawaian, apa sih yang Putu pengen ini biar Putu bisa lebih efisien kerja kan. Jadi dengan supervisi Niki Putu rasanya bahagia sekali, terus senang juga bisa berdiskusi langsung dengan bapaknya selaku atasan Putu bisa menanyakan apa sih langkah yang Putu akan lakukan Kenten seperti Nike. Intinya senang sekali Pak dengan metode supervisi yang sekarang. Sama tuh Bapak juga sangat senang Bapak juga sangat senang apa yang Putu sampaikan, yang Putu rasakan supaya kinerja kita di SMK Negeri 1 Sawan itu bisa menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan, utamanya kan goal kita melakukan pelayanan kepada siswa itu ya. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, satu hal lagi yang ingin Bapak tanyakan adalah apa yang berubah dari cara pandang Putu berkaitan dengan sesi coaching kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir? Kalau dari sudut pandang mungkin Putu bisa bilang terbuka Pak ya, setelah ini tuh Putu harus ngapain nih gitu. Jadi kebukalah pikirannya gitu, kayak menciptakan ide-ide baru untuk memajukan sekolah kita gitu. Oke, terima kasih Putu Risma ya sebagai staf pegawai di SMK Negeri 1 Sawan. Jadi sesi coaching kita pada hari ini sudah kita berlangsung selama 30 menit dan ini sesi pertama tuh ya.
Sesi pertama untuk hari kita ini. sampai jumpa di sesi kedua berkaitan dengan feedback apa yang Putu sudah digulkan dan langkah-langkahnya itu bisa direalisasikan. Oke, sampai jumpa tuh sesi kedua nanti tuh. Oke, Pak. Oke, semangat pagi. Selamat pagi.